Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Prastya Budi dari MTSN 4 Blitar. Di sini saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK IAIN Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu lembar kerja 4, ya, tugas hari ini. Lembar kerja 4, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya dari MTSN 4 Blitar, maka ATP yang saya susun kali ini adalah ATP berdasarkan fase D atau fase yang ada di MTS. Kemudian untuk mapelnya, saya mengambil mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran VK. Oke, yang pertama perlu diketahui bahwasanya elemen di mata pelajaran VK itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah, kemudian yang kedua elemen muamalah. Ya, jadi kedua-duanya nanti akan kita tampilkan di eh, tugas kali ini ya, elemen-elemennya. Kemudian yang ada selain elemen juga ditampilkan di ATP ini, kita tampilkan atau kita tuliskan capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran eh, di sini baik capaian pembelajaran yang elemen ibadah ataupun capaian pembelajaran elemen muamalahnya. Kemudian selain capaian pembelajaran juga kita tampilkan tujuan pembelajaran. Ya, jadi dari capaian pembelajaran kita turunkan di tujuan pembelajaran ini, kira-kira ada 16 ya dari mata pelajaran fikih. Untuk yang elemen ibadah itu ada 16 tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk yang elemen muamalah di sini ada tiga tujuan pembelajarannya. Ini. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang ada, dari TP yang ada, ini kita masukkan menuju ke alur tujuan pembelajaran. Ya, tentu saja ketika sudah masuk ke alur tujuan pembelajaran, ini nanti kita langsung kita tentukan materi ini masuk ke kelas berapa, seperti itu. Bisa dimasukkan ke kelas 7, dimasukkan ke kelas 8, ataupun dimasukkan ke kelas 9. Karena untuk fase D sendiri, untuk MTS sendiri, baik kelas 7, 8, 9 semuanya masuk ke fase D. Jadi untuk materinya nanti bisa kita masukkan di baik di kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Tentu saja di sini nanti berdasarkan kesepakatan bersama, biasanya kalau dalam lingkup satuan kerja nanti berdasarkan MKMP mata pelajaran yang ada di satuan kerja tersebut. Misalnya di MTS kita, MTS 4 Blitar, dengan kerjasama dengan guru mata pelajaran fikih yang lain, kita bermusyawarah, kemudian kita tentukan, oh ini tujuan pembelajaran ini kita masukkan di kelas 7. Tujuan belajar ini kita masukkan di kelas 8 dan seterusnya. Ini. Jadi acuannya tetap yang pertama di capaian pembelajaran, kemudian kita tentukan tujuan pembelajaran, yang terakhir kita tentukan alur tujuan pembelajaran. Langsung saja yang pertama, di alur tujuan pembelajaran yang kita susun, jadi yang pertama di ini 7.1 berarti menunjukkan kalau ini kita sampaikan di kelas 7, nanti di bawahnya ada 8.1 berarti kita sampaikan di kelas 8. Nanti yang kelas 9 ya mulai 9.1 dan seterusnya. Kita ulangi lagi dari yang kelas 7 ya. Jadi kelas 7 7.1 ini menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini kita rencananya kita sampaikan di kelas 7. Ya ini. Untuk alokasi waktu sendiri di sini ada 12 JP. 12 jam pelajaran. Kalau kita masukkan pertemuannya berarti karena mata pelajaran fikih itu sekali pertemuan itu 2 JP, 2 jam pelajaran, maka 12 JP ini sama dengan 6 kali pertemuan. Untuk 7.2 ini tujuan pelajaran berikutnya, alur tujuan pelajaran berikutnya 7.2 ini 10 jam pelajaran atau 5 pertemuan. Begitu seterusnya sampai
selesai kelas 7. Kemudian untuk yang kelas 8 sama, mulai 8.1 menganalisis ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sehingga terbentuk pribadi yang taat, tawaduk, dan seterusnya. Ini mulai kelas 8. Kelas 8 ada 12 JP, 12 jam pelajaran atau 6 pertemuan. 8.2 kelas 8 seterusnya sampai selesai. Kemudian yang mulai ini 9.1 alur tujuan pembelajaran 9.1 ini kode untuk materi yang kita sampaikan di kelas 9 ya. Ada apa saja ini? Ternyata untuk kelas 9, khusus untuk kelas 9 pada fase D, ini selain mendapatkan materi tentang fikih ibadah, kelas 9 juga ada materi tentang fikih muamalah ini. Jadi fikih muamalah, elemen fikih muamalah yang ada pada fase D ini semuanya masuk di materi kelas 9 gitu ya. Jadi ini kelas 9 selain mendapatkan elemen fikih ibadah juga mendapatkan materi tentang elemen fikih muamalah. Untuk yang kelas 7 dan kelas 8 hanya membahas mengenai materi-materi fikih ibadah. Ini. Jadi ini tugas saya Aris Prasetyo Budi mengenai apa? Mengenai alur tujuan pembelajaran LK4 ya ini fase D. Jadi saya ulang lagi, di sini yang ada adalah elemennya, apakah itu fikih ibadah, apakah itu fikih muamalah, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, baru masuk ke alur tujuan pembelajaran dan dicantumkan juga alokasi waktunya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.